Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cisita Afifah Zahra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999. Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menyederhanakan tujuan Bank Indonesia menjadi tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Semenjak penerapan floating exchange rate, sasaran akhir kebijakan moneter diarahkan pada pencapaian tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Guna menjaga kestabilan tingkat inflasi, BI melaksanakan kebijakan moneter yang dimulai dari pengambilan kebijakan hingga terwujudnya sasaran akhir inflasi. Kebijakan moneter yang dimulai dengan pelaksanaan kebijakan hingga tercapainya sasaran akhir yang akan ditetapkan merupakan suatu proses yang rumit dan panjang. Proses ini biasanya disebut dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses yang mengabaikan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Penurunan penawaran kredit secara langsung akan diikuti dengan penurunan kegiatan perekonomian sebagai hasil dari penurunan investasi yang dapat dibiayai oleh perusahaan. Kegiatan investasi perusahaan akan terganggu, khususnya investasi dalam kegiatan produksi akibat terbatas modal karena sulitnya akses pendataan perbankan. Kondisi ini diperoleh dengan penurunan daya beli masyarakat yang juga disebabkan adanya credit rationing yang berupa pembatasan kredit konsumsi. Hal ini akan berpengaruh pada output agregat yang mampu diproduksi dalam suatu perekonomian. Sekian, terima kasih. Lalu yang C, instrumen kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter didefinisikan sebagai jalur yang dilalui oleh sebuah kebijakan moneter untuk mempengaruhi kondisi perekonomian, terutama pendapatan nasional dan laju perubahan harga. Konsep dasar mekanisme transmisi kebijakan moneter dimulai dari instrumen kebijakan yang mempengaruhi sasaran operasional, sasaran antara, dan sasaran akhir. Dalam rezim kebijakan moneter yang menggunakan kerangka kerja penargetan inflasi, pemahaman mengenai jalur transmisi kebijakan moneter dalam perekonomian sangat diperlukan, karena besaran target inflasi yang ditetapkan bank sentral dan pencapaian target inflasi tersebut akan ditetapkan oleh jalur transmisi mana yang lebih dominan dalam perekonomian. Jika mekanisme transmisi ini kurang dipahami, maka akan berakibat tidak terlabelinya kebijakan moneter yang ditetapkan. Sehingga memahami mekanisme transmisi adalah kunci untuk dapat mengarahkan kebijakan moneter agar dapat mempengaruhi perekonomian real dan tingkat harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyanarstu Putri akan menjelaskan tentang dampak perubahan jumlah uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar merupakan jumlah total uang dalam perekonomian. Uang yang beredar dalam arti sempit adalah M1 yang terdiri atas uang kertas dan uang logam, sedangkan uang giral seperti cek dan giro. Sedangkan uang yang beredar dalam arti luas yaitu M2 mencakup M1 ditambah dengan uang kuasi. Selain inflasi, jumlah uang yang beredar juga erat kaitannya dengan suku bunga dan nilai tukar. Hubungan antara jumlah uang beredar dengan suku bunga terdapat dalam teori liquid difference, sedangkan hubungan antara jumlah uang beredar dengan nilai tukar yang diamati dalam teori Mobil-Flaming. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran bank syariah dalam kebijakan moneter. Di Indonesia, saat ini belum ada implementasi kebijakan moneter yang murni didasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Namun, Bank Indonesia sebagai regulator moneter di Indonesia terus mengembangkan peraturan dan kebijakan yang mendukung melalui pengembangan sistem bank syariah di Indonesia. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung perkembangan sistem bank syariah adalah menyediakan fasilitas pinjaman dana jangka pendek bagi bank-bank syariah, menyediakan insentif fiskal untuk perkembangan sistem bank syariah. Melalui kebijakan-kebijakan tersebutlah beberapa prinsip ekonomi Islam mulai diterapkan seperti larangan riba dan spekulasi. Kemudian dalam mengembangkan produk-produk
keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, seperti pembiayaan syariah dan investasi syariah, mulai dikembangkan untuk mewujudkan sedikit demi sedikit pengimplementasikan ekonomi moneter Islam di Indonesia. Kemudian larangan spekulasi. Spekulasi yang dilarang dalam agama Islam adalah tindakan seseorang untuk memperoleh keuntungan dalam bisnis dengan mengandalkan kondisi dan sikap untung-untungan atau